Mari kita saksikan persembahan pujian Naposo Bulung HKBP Padang Bulan, BGN Deni Suruan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menuntun kami dalam merayakan ibadah Natal virtual NHKBP. Tuntun kami dalam mendengarkan firman-Mu, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pesta perayaan Natal kali ini tentu merupakan pesta perayaan yang boleh kita katakan menjadi pesta
pesta yang paling bersejarah dalam keorganisasian, khususnya di NHKBP atau Naposo Bulung HKBP Padang Bulan ini. Dalam ibadah kali ini kita beribadah di luar atau ibadah di rumah masing-masing yang dituntun oleh para panitia dan para saudara-saudari yang profesional atau berbakat dalam bidang IT untuk mensukseskan perayaan Natal NHKBP ini. Tentu kita sangat berucap syukur dan terima kasih karena kita boleh melakukannya dalam keadaan baik. Cuaca juga sangat mendukung. Hati kita juga sangat mendukung. Artinya tidak mengurangi semangat kita dalam pesta perayaan Natal. Amin. Kiranya kita menjawabnya di tempat kita masing-masing. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada hari ini, yakni tema perayaan Natal yang telah dipilih oleh panitia pesta perayaan Natal NHKBP kali ini, tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Saya baca buat kita semuanya. Saudara-saudari mengikutinya dalam hatinya dan bisa membacanya di tempat masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudariku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Karena itu saudara-saudariku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam tema perayaan Natal yang telah dipilih oleh panitia, tentu tema ini menjadi tema yang sangat bermakna dalam kehidupan kita masing-masing. Panitia tidak asal pilih dalam menentukan tema perayaan Natal kita kali ini, apalagi situasinya dalam kondisi pandemi COVID-19. Tentu dalam setiap kehidupan kita mempunyai visi dan misi. Dalam keorganisasian NHKBP ada visi dan misinya yang telah disusun oleh para perangkat-perangkat organisasi di NHKBP tersebut. HKBP juga secara umum ada visi dan misinya juga. Tentunya bukan hanya itu saja yang mempunyai visi dan misi, tapi dalam kehidupan kita juga mempunyai visi dan misi. Apa visi kita dan misi kita selaku kita menjadi orang Kristen, orang pengikut Tuhan Yesus Kristus, orang yang mau memegang teguh janjinya dengan Tuhan? Apa visi dan misinya? Tentu boleh kita katakan sesudah
dengan tema kita kali ini. Ada 3 yang boleh kita lihat Bapak Ibu atau saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama tadi dikatakan berdirilah teguh. Tentu berdirilah teguh, kita harus berdiri dengan teguh dan dengan pendirian. Tidak boleh goyah. Dikatakan tadi tidak boleh kesana kemari, atau boleh kita katakan seperti nyanyian yang fenomenal pada masa kini atau masa yang beberapa bulan yang lalu ya. Tahu apa itu nyanyiannya? Mau mere, goyang kiri, goyang kanan, sodongdo, goyang atas, goyang bawah ya. Tentu jangan goyang, harus mempunyai pendirian dan bergiatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Komitmen dalam setiap pekerjaan Tuhan harus kita pegang dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu pekerjaan Tuhan yang telah diberi buat kita? Selaku orang Kristen, itu banyak hal yang menjadi pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus Kristus yang diutus oleh Allah Bapa ke dunia ini mempunyai visi dan misi dan mempunyai komitmen juga. Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani. Melayani siapa? Tentu melayani orang-orang yang mau memberikan dirinya, pikirannya pada Dia, pada Kristus. Karena sesungguhnya Kristus itu adalah sumber keselamatan, sumber pengharapan yang hidup buat kita dalam hidup sehari-hari. Itu setiap manusia punya pengharapannya. Apa pengharapan kita setelah tahun 2020 ini? Di tahun 2021 bagaimana pengharapannya? Ya banyak hal. Kita tidak menginginkan situasi ini berlanjut terus-menerus, tapi kita selalu berpengharapan dalam situasi seperti ini 2021 hendaknya pandemi COVID-19 berhenti. Amin. Itulah pengharapan kita selaku orang Kristen yang hidup. Hobartu, tema kita pada saat ini pakirimon na mango. Pengharapan yang hidup, tentu pengharapan harus hidup. Tidak pengharapan yang sia-sia, tidak pengharapan yang tanpa ada tujuan sekalipun. Itu bagaimana pengharapan saudara-saudari selaku orang Kristen, ya, selaku muda-mudi Kristen, ya, selaku anak-anak Tuhan dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Berarti dalam setiap pekerjaan Tuhan yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Kalau itu kita lakukan dengan sungguh tanpa memperoleh imbalan, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan pujian juga dari orang-orang di sekitar kita. Inilah yang menjadi tema kita, firman Tuhan buat kita semuanya. Pengharapan yang hidup, pakirimun nama ngulu di tengah-tengah ini parmeluota, di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita lihat orang-orang di sekitar kita banyak yang putus hubungan pekerjaan, ya, tidak bisa lagi menafkahi ya keluarganya, kita katakan ya, anak istrinya dan lain sebagainya. Banyak orang yang terhenti bersekolah karena tidak ada lagi biaya. Tapi kita lihat juga dalam situasi pandemi COVID-19 ini banyak juga orang yang mengambil keuntungan secara pribadi. Kalian lihatkah itu? Kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Sudah ditampilkan oleh panitia, ya, masker yang dibuat secara palsu, yang dijual untuk menguntungkan dia sendiri, menimbun, ya, banyak hal yang boleh kita lihat. Tapi pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita untuk selalu dekat dengan Tuhan dalam setiap pekerjaan yang Tuhan beri. Karena pekerjaan yang Tuhan beri itu tidak sia-sia untuk kita
tanpa ada perkataan yang boleh menyurutkan hati kita. Jangan-jangan sekarang ini kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan hanya untuk dilihat oleh orang-orang. Kita tampil melakukannya, tapi itu tidak sungguh-sungguh hati kita melayaninya, tidak sungguh-sungguh hati kita untuk memberikannya, hanya untuk melihat atau mengambil pujian dari orang lain. Itu juga mengambil keuntungan saudara-saudara, ya. Keuntungan yang ada di dunia ini, di bumi ini, ya, tidak keuntungan yang ada yang tidak diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hendaknya perayaan Natal kita kali ini menjadi perayaan Natal yang bermakna, yang berarti begitu dalam, ya, bagi seluruh keanggotaan NHKBP. Selalu tetap berpengharapan pada Tuhan untuk melewati masa pandemi COVID-19 ini, melaluinya bersama dengan Tuhan, bersama dengan Kristus. Kita tidak akan mampu, saudara-saudari, mengandalkan pikiran kita, kepintaran kita, kekuatan kita, apalagi situasi pandemi COVID-19 ini, ya. Orang kaya ada yang meninggal kan? Ada. Orang miskin juga. COVID-19 ini tidak pandang bulu, ya, tidak pandang bulu. Kalau dia kena COVID-19, lihat saja, ya, langsung ditanya. Orang kaya, padahal sesungguhnya kalau dia orang kaya meninggal sudah dikonsep itu mungkin, ya, pesta 7 hari 7 malam, memotong kerbau 7 ekor, ya. Tapi semuanya sia-sia. Hidup ini adalah kesempatan buat kita untuk memperbaiki diri kita. Mari kita berintrospeksi, mengabarkan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, bukan hanya berbicara di gereja, menyanyikan lagu Tuhan, tapi berbuat atau berlaku sekecil apapun itu. Mari kita berlaku sekecil apapun itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan berbicara, memberitakan firman Tuhan hanya sekedar bertobatlah, berubahlah, mari kita ke gereja. Tapi berlakulah seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sekecil apapun itu. Tampilkan itu. Perkataan kita harusnya menampilkan diri kita juga untuk berlaku bersama. Banyak ini yang saya lihat ini, yang apa ya, yang off apanya ya, gambarnya ya. Apa kemana orangnya ini? Ada 120 orang ya? Ada 120 orang ya? 108 orang ya. Banyak yang off ini kayaknya. Ini kemana ini? Baru malam minggu. Jangan-jangan di kafe ini Natal ini ya. Yang sebagian lagi. Tapi saya berharap ya, sesuai dengan tema kita kali ini, Pakirimon nama mulu. Itulah pernyataan yang paling bermakna dalam kehidupanmu selaku anak-anak Tuhan, anak-anak terang, anak-anak yang mengikut Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Malam hari yang indah ini Tuhan, Kau sudah menuntun kami dalam beribadah dan juga mendengarkan firman. Berkati itu Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Tetap selalu berpengharapan kepadamu, pengharapan yang hidup, yang sesungguhnya itu berasal dari Engkau. Berkati Tuhan kami seluruhnya, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing yang mengikuti perayaan Natal kali ini. Kiranya kasih setiamu bawa kami untuk berdamai dengan dunia ini, berdamai dengan orang-orang di sekitar kami, berdamai, membawa sukacita yang sesungguhnya dalam kehidupan kami saat ini. Setelah kami mengikuti perayaan Natal kami. Terima kasih Tuhan, kami. Amin. Lahir Sang Raja Mulia, yang di sorga disembah, Kristus Raja yang baka, Allah sumber pengharapan, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman.
supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bersorak-sorailah dan bergembiralah, sebab terang telah datang. Kita bernyanyi O Come All Ye Faithful ayat 1 dan 3. Kita akan saksikan persembahan pujian dari Naposo Bulung HKBP Padang Bulan, Masa Pengharapan.
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan sambut Rajamu. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 119 ayat 1 dan 2. Hai dunia, gembiralah. Kita bernyanyi dari ayat yang kedua. Hai dunia, alukanlah Rajamu bergembus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk bekerja dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan marilah terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita duduk kembali. Shalom. Selamat hari Natal buat kita semuanya. Terima kasih. Seluruh Naposo Bulung HKBP Padang Bulan mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan Selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Sudah 9 bulan kita semua merasakan dampak pandemi COVID-19. COVID-19 menciptakan dunia baru bagi semua orang. Tidak sedikit yang tertekan, banyak yang kehilangan arah.
dan membuat kita juga membatasi aktivitas kita. Bahkan untuk Natal saat ini juga, kita dipaksa untuk tidak melakukan sebuah perayaan besar. Sedih, kecewa, itu pasti. Namun, kita diingatkan kembali bahwa Natal adalah kesederhanaan, sama seperti Yesus datang ke dunia dengan cara yang sederhana, namun memiliki tujuan yang luar biasa. kiranya kita tetap berpengharapan dan percaya Dia yang sedang kita rayakan, yang sambut kelahirannya, memiliki tujuan yang luar biasa. Maka dari itu, berdirilah teguh. Jangan goyah. Dia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, Jeripayahmu tidak akan sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Kirimon namamu.